Seseorang yang sombong karena apapun, dia tidak akan bisa masuk surga. Apalagi yang disombongkan adalah amalnya. Sedangkan seseorang hidup maksimum 100 tahun itu pun sudah susah beramal. 80 tahun sudah sepuh, 60 tahun banyak yang sudah meninggal. Orang-orang beramal hanya sepanjang itu, sementara surga akan dihuni selama-lamanya. Tidak imbang. Ternyata kuncinya adalah rahmat Allah kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah salat subuh di Masjid Nurul A'la rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah telah memberikan hidup kita kembali setelah diberikan waktu istirahat dengan tidur. Tidur itu laksana mati, di mana kita tidak menguasai diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan terus bersolawat kita akan mendapatkan syafaatul uzma apabila pada saatnya ternyata kita termasuk orang-orang yang tidak cepat dihisab di dalam yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang selalu kami doakan semoga dirahmati Allah. Tadi malam saya berjanji tentang 10 testament, 10 testament, seperti Nabi Musa aja ya testament. Kaum muslimin, saya akan memulai dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yudkhilu ahadakum al-jannata amalu, atau dalam riwayat yang lain disebut la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Amal kalian itu tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, mereka bertanya, para sahabat kaget. Karena selama ini para sahabat diberitahu bahwa surga bisa dicapai dengan beramal. Tadi malam juga saya membacakan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa syarat masuk surga adalah salah satunya beramal saleh. Tapi tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalmu tidak akan membuatmu masuk surga. Apakah sedang lantur atau bagaimana? Kenapa ini bisa bertolak belakang? Mereka para sahabat tentu kaget. Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana, aku juga tidak.
Tapi ini belum titik. Rasulullah meneruskan, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, kecuali kalau Allah memberikan karunia kepadaku dan tentu saja kepada para sahabat dan kepada kita semuanya, birahmatih, bifadlihi wa birahmatih, dengan kemurahannya dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, tidak ada amal kita yang bisa memasukkan kita ke surga. Karena apa? Karena amal sebenarnya sama saja dengan kepandaian, kepintaran, harta yang bisa membuat kita sombong. Orang cenderung sombong karena hartanya banyak. Orang cenderung sombong karena pintar. Orang juga bisa sombong karena amalnya banyak. Padahal la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sedikit kesombongan. Dan banyak ayat yang lain yang menunjukkan bahwa seseorang yang sombong karena apapun, dia tidak akan bisa masuk surga. Apalagi yang disombongkan adalah amalnya. Sedangkan seseorang hidup maksimum 100 tahun itu pun sudah susah beramal. 80 tahun sudah sepuh, 60 tahun banyak yang sudah meninggal. Orang-orang beramal hanya sepanjang itu, sementara surga akan dihuni selama-lamanya. Tidak imbang. Ternyata kuncinya adalah rahmat Allah, kaum muslimin. Dan ingat bahwa Allah memiliki dua sifat rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Allah mempunyai kasih sayang di dunia untuk semua manusia dan mempunyai kasih sayang khusus di akhirat hanya untuk kaum mukminin. Ini kuncinya, rahmat. Tapi masalahnya adalah apakah kita tiba-tiba mengandalkan rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah di dunia memang bisa kita andalkan, tapi rahmat Allah di akhirat bisakah kita andalkan? Emang siapa elu sehingga gua harus kasih sayang begitu kira-kira? Siapa yang kira-kira bisa mendapatkan kasih sayang dari seseorang? Pertama, kalau istri ya suaminya, kalau suami ya istrinya, setelah itu anaknya. Gak ada setelah itu. Tapi apakah Allah punya istri, punya suami? Apakah Allah punya anak? Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari keduanya. Maka siapa yang pantas diberi kasih sayang? Yang paling dekat setelah suami, istri, anak hanyalah hambanya. Dan kita inilah seharusnya menjadi hamba Allah. Maka barangkali saya tidak selesai nanti, mungkin terlalu panjang. Saya berpesan Bapak Ibu-ibu yang mendengarkan pesan ini, silahkan nanti di rumah baca surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Ingat, suratnya namanya Al-Furqan, nomor suratnya 63 sampai 74 ya. Ada 12 ayat. Di ayat yang pertama disebutkan wa ibadur rahman. Adapun wa itu kadang-kadang tidak diartikan dan ya. Kalau yang tahu bahasa Arab, wa itu seringkali diartikan dan, tapi di sini wawu ini wawu ibtidai artinya utawi. Utawi adalah adapun. Wa ibadur rahman, adapun hamba zat yang maha pengasih. Yang maha pengasih hanya satu, Allah. Maka ibadur rahman adalah hamba Allah. Itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang kalau hidup, kalau nggak hidup sih nggak diomongin. Kalau hidup, dia berada di muka bumi ini yamshuna 'alal ardi hauna, rendah hati. Hauna
Kita punya kata yang sama, tidak usah diartikan. Kata-katanya sama, apa? Hina. Hina itu dari kata haunan. Hana yahunu, haunan. Kalau hina itu bisa 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 merasa. Kalau terhina itu nanti yang muncul adalah harga diri. Kalau dihina itu apalagi. Tapi kalau merasa terhina, merasa hina itu beda. Itu adalah rendah hati. Tidak ada kesombongan di situ. Itu jawaban kaum muslimin. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila itu yang pertama tadi merasa hina sehingga rendah hati. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun, apabila dibuli. Khataba itu artinya diomongin dengan cara direndahkan ya. Dibuli lah. Bully dengan cara verbal. Sekarang ini banyak di media sosial kan. Khutbah begini juga diomong-omongin yang enggak benar. Dibully sana kemari, itu enggak apa-apa. Qalu salama. Tetaplah berdamai. Dibully jangan balas, tetaplah berdamai. Ini sulit, apalagi 8 yang lain. 8 yang lain silahkan nanti dicari di dalam Al-Furqan 63 sampai 74. Karena sudah 10 menit ini. Atau saya teruskan? Teruskan ya, oke. Yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kalau Anda ingin mendapatkan rahmat Allah, setiap hari berdoalah dengan doa itu. Hafalkan. Nanti dicek di ayat yang ke-65. Dicek dan dihafalkan doa itu. Yang keempat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang kalau punya harta, membelanjakannya jangan boros untuk lifestyle. Tapi jangan kikir, apalagi untuk soal ibadah. Sedekah yang diberikan uang yang paling kecil di dompet. Ini kikir ini. Wa kana baina dzalika qawama, jadilah moderat. Ya. Ini yang keempat. Yang berikutnya 3 sekaligus dikeluarkan oleh Allah. 3 hal. Apa? Orang yang tidak melakukan 3 dosa besar utama. Mungkin baru tahu ada 3 dosa besar utama ya. Apa? Yang pertama syirik. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak syirik. Syirik ini satu-satunya dosa di antara 3 ini yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan atau mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa apapun itu selain syirik. Yang berikutnya nomor, nanti dihitung sendiri ya. Berikutnya adalah wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh orang sembarangan. Membunuh orang sembarangan itu karena apa? Membunuh orang itu hanya terbatas sekali yang boleh membunuh. Bahkan Rasulullah Allah di dalam sebuah ayat memberi pelanggaran kepada Rasulullah. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Disuruh Rasulullah ini dan kaum mukminin waktu itu untuk berperang di jalan Allah. Ini berperang di jalan Allah loh. Itu pun ada batasnya. Yang diperangi hanya orang-orang yang memerangi mereka. Itu pun jangan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Nih, padahal ini alasan yang paling gede, alasan yang paling masuk akal, alasan yang paling bisa diterima membunuh itu adalah kalau dibunuh. Memerangi itu kalau diperangi. Kalau perang kan ada yang terbunuh kan. Di situ boleh.
Tapi itu pun wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Kemudian yang dosa yang paling besar yang ketiga, dan ini luar biasa jazanya, akibat yang ditimbulkan oleh tiga dosa besar ini. Yang terakhir adalah wala yaznu, tidak berzina. Saya akan melompati ayatnya karena ada 2 ayat setelah ini. Langsung saya melompatinya. Wala yashhaduna zur. Atau sebelum ayat ini ada ayat yang lain, coba. Betul. Wala yashhaduna zur. Tidak bersumpah palsu. Kalau bersumpah jangan jadi saksi di pengadilan. Kemarin saya sudah menjelaskan. Jangan ngomong kalau nggak benar. Di pengadilan itu yang diomongkan harus sesuatu yang benar. Sumpah palsu ini luar biasa akibatnya. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama, ini juga penting. Kalau melihat ada sekelompok orang, komunitas yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kok dilihatlah kita terpaksa harus berinteraksi karena mungkin panjenengan seorang yang keamanan di kampung-kampung Pokdar Kamtipmas. Jangan asal gebuk, jangan asal konfrontasi, tapi lakukan dengan menjaga kemuliaan diri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Karena perpecahan di masyarakat itu sangat bahaya buat kehidupan sosial. Ini diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, yang ke-10 ini yang terakhir. Berdoa setiap hari. Doanya apa? Gampang dan insyaallah kita semua hafal. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan 10 sudah saya sebutkan. Kaum muslimin silahkan dicek kembali di Al-Quran dan dilaksanakan, karena dengan semua itu semuanya amal soleh. Semua itu adalah amal soleh, dan dengan amal soleh ini menjadi sebab Allah memberikan rahmat. Kalau Allah sudah suka kepada seseorang karena dia hambanya yang beramal soleh, pasti Allah memberi kasih sayang yang tanpa batas. Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya. Wallahul hadi ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.